nggih, karena kita sudah lebih dari 15 menit dari undangan. Insya Allah ini peserta juga sudah banyak yang rawuh. Recording in progress. Ini Gus Fahrudin juga sudah ada di sini tampaknya. Kemudian Pak Dekan FTI, Pak Dekan FIK, beserta tim juga sudah hadir. Izin kita mulai, nggih Bapak Ibu. Baik, Baik, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami memulai acara pada pagi hari ini. Eh, Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kuat, diberikan nikmat masih terus semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan generasi muda Indonesia, wabil khusus generasi Nahdien yang ada di lingkungan sekolah, yaitu sekolah-sekolah di bawah LP Al-Ma'arif Provinsi Jawa Tengah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang agung hingga akhir zaman. Semoga keteladanan beliau membawa kita nanti untuk pantas dan berhak menerima syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ketua LP Al-Ma'arif yang dalam hal ini langsung dihadiri oleh Bapak Ketua yaitu Bapak Dr. Fahrudin Karmani MSI beserta jajaran, hadir pula Bendahara Bapak Ahmad Muzamil MPD dan juga Bapak Wakil Sekretaris yaitu Bapak Fikri Solahuddin MPD. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan, Bapak Dr. Iwan Ardian, SKM, Skep, Mkep, yang hadir secara online juga. Kemudian yang kami hormati Bapak Dekan FTI, Bapak Dekan Bapak Muhammad Komarudin, ST, MSc, PhD, dan juga jajaran hadir Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Insinyur Imam Muh Ibnu Subroto, ST, MSc, PhD, dan juga Wakil Dekan 2, Ibu Insinyur Suryani Alifah, MT, PhD. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan LP Al-Ma'arif Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas rawuhnya, kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu, bisa ngopi bareng di dalam forum yang sangat-sangat mulia ini. Dan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat, barakah untuk kita semua. Sebelum acara dimulai, Bapak Ibu mohon izin sekalian juga, hari ini saya minta izin untuk memandu acara. Susunan acara kita pada hari ini yang pertama nanti ada pengantar sambutan dari Ketua LP Ma'arif Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya nanti barangkali akan ada say hello atau ucapan salam dari Dekan FIK dan Dekan FTI. Kemudian dilanjutkan dengan paparan program dari Wakil Dekan 2 baik FIK maupun FTI dengan program masing-masing. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab dan juga nanti kita tutup dengan doa bersama. Baik Bapak Ibu, agar acara hari ini mendapatkan berkah, maunah, kasih sayang, pengampunan, pengawalan yang langsung dari Allah SWT, kita buka acara yang penuh berkah hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk memasuki acara selanjutnya adalah kita akan mendengarkan bersama untayan salam, sapaan, dan juga mutiara nasihat dari Bapak Dr. Fahrudin. Kepada Bapak Dr. Fahrudin kami persilahkan. Mas Udin, mohon untuk yang Pak Fahrudin bisa di-unmute.
Sebentar Bapak Ibu, Mas Saifuddin, FIK. Mohon untuk Pak Fakhrudin bisa Nggih, iya. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan, Bapak Dr. Iwan Ardian, SKMS, SKEP, MKEP. Yang saya hormati Bu Wakil Dekan, Bu Dr. Wahyu Endang Setiawati, Wakil Dekan 2. Yang saya hormati hadir juga Pak Dekan Fakultas Teknologi Informatika, Bapak Muhammad Komarudin ST PhD, Ibu Wakil Dekan, Pak Wakil Dekan, Pak Insinyur Imam Muhammad Ibnu Subroto PhD, Ibu Wakil Dekan, Insinyur Bu Suryani Alifah PhD, dan seluruh teman-teman dari sekretariat, dari Fakultas Keperawatan maupun Fakultas Informatika, Teknologi Informatika, rekan-rekan sahabat dari Ma'arif wilayah Jawa Tengah yang juga hadir, Bapak Ibu semuanya, kepala sekolah, kepala madrasah, wakil kurikulum, kemudian ada guru dari semua jenjang, mulai dari ada SDMI, MTS SMP, SMA, SMK, MA, MAK yang memang sengaja kita undang semua, Pak Dekan sama Bu Endang. Jadi semua jenjang kita undang perwakilannya. Alhamdulillah ini hadir ada 128 dan mungkin nanti akan bertambah terus untuk gabung. Mungkin ada juga yang mungkin dari cabang, ada yang bareng-bareng. Tak lupa Ketua Ma'arif cabang Jawa Tengah atau yang mewakili yang juga hadir mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Puji syukur, alhamdulillah kita semuanya di bulan Ramadan ini sering ketemu, sering bersilaturahmi. Semoga ini menjadi silaturahmi yang penuh berkah karena di bulan Ramadan, karena kita niatkan juga untuk memperoleh ridho berkah dari Allah dan berkhidmat untuk pendidikan, dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan semuanya, wakil khusus Pak Dekan FTI maupun FIK, Pak Komar maupun Pak Iwan, dan timnya seluruhnya wakil dekan yang pada pagi hari ini sudah memberikan kesempatan kepada kami di Lembaga Pendidikan Ma'arif untuk memulai, untuk menginisiasi sebuah kerjasama yang luar biasa dalam rangka membangun masa depan pendidikan, masa depan sumber daya manusia di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yaitu ada dua hal yang ingin kita bangun kolaborasi, yaitu kita punya visi yang luar biasa, satu madrasah, satu perawat. Ini keren, karena yang kemudian kita juga akan ingin mengafirmasi guru-guru TIK yang naturalisasi, mau kita afirmasi untuk bisa kuliah untuk profesi S1 maupun yang mau beberapa yang memang jalan adalah dengan S2. Tapi hari ini kita khusus dengan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Fakultas Teknologi Informatika untuk afirmasi program satu madrasah, satu sekolah, satu perawat. Tentunya dengan skenario subsidi atau beasiswa. Ini yang kami tawarkan. Maka itu pun dengan beberapa skenario-skenario ke depan yang menurut saya luar biasa yang dihadirkan oleh Unisula untuk membantu oleh Ma'arif. Berikutnya, terima kasih kehadiran para ketua Ma'arif atau yang mewakili dan seluruh kepala satuan pendidikan di lingkungan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Tengah yang sudah rawuh dan berkenan gabung mendengarkan kami bersama-sama di bulan Ramadan ini untuk mencoba sama-sama bangkit untuk membangun sebuah mimpi, untuk menghadirkan mimpi kepada anak-anak kita yang mungkin selama ini belum bermimpi, kurang punya mimpi, atau tidak punya mimpi. Nah, mari kita bangunkan sama-sama bahwa sekolah di Ma'arif itu layak untuk mewujudkan mimpi. Dan hari ini kami membuat sebuah pasar bebas dalam rangka yaitu pasar masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, tahun 2025 kami hadirkan banyak peluang
Dan tahun 2026 kami akan menghadirkan lebih banyak lagi peluang. Anak-anak MA, anak-anak SMA Ma'arif layak untuk bicara masa depan. Kalau mau kuliah kita siapkan kampusnya, kalau mau kerja kita siapkan perusahaan. Ayo semua bangun sahur, ramaikan Ma'arif itu punya tujuan yang jelas selain ibadah, karena menjadi kewajiban semua orang untuk belajar itu ibadah tanpa visi apapun ibadah itu wajib, tetapi kalau ibadah itu kemudian disertai dengan tujuan mulia yaitu untuk sebuah pengabdian sekaligus memperbaiki nasib untuk kebaikan bersama keluarga masa depan, tentunya ini akan lebih mulia lagi, akan menambah nilai manfaat dari sebuah nilai-nilai pendidikan. Maka hari ini kami hadirkan anak-anak dari teman-teman dari Fakultas Keperawatan maupun FITK Unisula adalah untuk membantu mengafirmasi. Kami sadar bahwa untuk sekolah keperawatan itu mahal, memang harus diakui mahal. Profesi dokter itu mahal, profesi perawat itu mahal. Tetapi saya yakin itu bisa kita lakukan. Maka kami sudah negosiasi, kalau mau kerjasama dengan Ma'arif, diskonnya harus 50%. Dan beliau sudah sepakat dengan itu semuanya. Dan jaminan kalau lulus D3 keperawatan. Ayo semua bangun sahur, ramaikan malam. Sampaikan, karena ini kontrak kita. Jadi investasi jangka panjang, tetapi juga kita harus meyakinkan anak-anak kita bahwa sekolah di Ma'arif itu punya masa depan, sekolah di Madrasah Ma'arif itu punya harapan yang luar biasa dan akan memberikan manfaat, dampak luar biasa kepada masyarakat kita. Yang kedua, kami sadar bahwa masih banyak guru-guru kami yang naturalisasi dari berbagai sektor disiplin keilmuan, disiplin mata pelajaran. Maka hari ini kami buka banyak sekali program-program mulai dari S1 hari ini kami dengan Unisula S1 untuk TIK. Karena apa? Hampir semua kita bicara transformasi digital, kita bicara untuk lompatan teknologi, tapi kita nggak punya guru TIK. Nah ini menurut saya harus menjadi concern kita. Semua serba digital. Kalau kemudian kita tidak punya satu orang yang ahli digital di sekolah madrasah kita, maka bisa kita akan terlambat, ataupun kita bisa tapi tidak bisa mengendalikan dari sebuah teknologi itu sendiri, sehingga dampaknya negatif itu lebih besar dibanding dampak positifnya. Maka kehadiran guru TIK ini salah satu fungsinya, selain mereka menguasai bidang teknologi, tapi kami berharap menjadi kekuatan baru pengendali teknologi informasi di sekolah-sekolah di madrasah kita. Maka kami berharap Pak Dekan, Pak Komar sudah sepakat mengafirmasi kuliah 1,5 tahun cukup 3 semester diafirmasi dan dengan diskon seperti halnya kami mengadakan kerjasama dengan S2 MPAI juga maupun dengan keperawatan. Ini kesempatan kebijakan tentang RPL itu belum tentu akan ada karena itu sifatnya analisis dari kementerian, karena itu mencakup antara rasio jumlah sarjana dengan jumlah peserta didik, nanti suatu saat akan moratorium. Biasa jadi kadang-kadang RPL itu sekian tahun sekali. Maka ketika ada kesempatan ini, ayo kita manfaatkan. Pun dengan berbagai mohon izin, Bu Dekan, Pak Dekan, kami juga membuka akses yang lain-lain yang mungkin karena di Unisula tidak ada, seperti olahraga ya Bu ya, maka kami juga membangun karena banyak mismatch itu masih terjadi. Kualifikasi belum S1 itu masih ada, maka ini kesempatan. Kita tidak masalah guru informatika itu dari pesantren, kita nggak ada masalah dari lulusan aliyah, tetapi kita bekali dengan kompetensi yang terstandarkan sesuai dengan tuntutan kurikulum maupun tuntutan dari perkembangan zaman itu sendiri. Inilah Ma'arif hadir. Kita buka pasar sebebas-bebasnya, peluang D3 keperawatan bisa ke Jerman, bisa ke Jepang, ini jaminan dari Pak Dekan, yang S1 bisa ke Arab Saudi, ini jaminan Pak Dekan. Kalau kita 3 tahun kuliah di Unisula, maka setahun kontrak dengan Unisula, insya Allah kembali modalnya. Ini investasi sumber daya manusia yang sulit, tapi harus kita mulai bahwa sekolah-sekolah Ma'arif akan melahirkan para sumber daya yang keren, yang handal untuk kita sebagaimana visinya PWNO, bahwa kita berkhidmat membangun peradaban menyambut generasi emas tahun 2000 Indonesia Emas 2045. Ini yang harus kita persiapkan mulai dari ini, sedikit nggak apa-apa, yang penting mulai. Tapi saya berharap dari 4.400 sekolah madrasah Ma'arif, saya berharap kita mulai bangkit satu. Maka kita mulai satu madrasah, satu sekolah, satu perawat. One school, one madrasah, one nurse. Itulah yang menjadi visi kita, maupun mengafirmasi semua guru madrasah sekolah harus punya guru bidang teknologi informatika, karena ini perkembangan kita. Itu pengantar dari kami. Selanjutnya monggo disampaikan dari
Pak Dekan, Pak Iwan maupun Pak Komar. Informasi detailnya nanti setelah ini kami bersama Sekretariat Unisula maupun Ma'arif akan menindaklanjuti pendaftaran dan lain-lain, pertanyaan teknis akan kita jawab. Di forum ini silahkan nanti diskusi langsung dengan Pak Dekan dan para wakil dekan, dan ada Pak Zamil juga Menteri Keuangan Ma'arif yang standby kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat berpuasa, ini Ramadan menjelang akhir, semoga tetap kuat. Saya ini mohon maaf ini lagi di Jakarta, ini di ruangannya Pak Kapus, ini saya di lapangan Banteng, ini pinjam ruangannya beliau jadi tidak bisa lama-lama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, matur suwun. Gus Fahrudin telah mengantarkan dengan kalimah-kalimah yang penuh semangat ya, sehingga semoga ini menjadi satu baterai bagi kita untuk menata kembali barisan dan mengantarkan anak-anak kita menuju mimpinya ya, karena semuanya memang harus berawal dari mimpi dan tugas kita adalah untuk mengantarkan mereka menuju mimpi yang hebat tersebut. Matur suwun Gus Fahrudin atas pengantar dan juga mutiara semangat serta mutiara nasihatnya untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya kita perlu untuk disapa oleh para dekan, mungkin nanti tidak akan lama. Jadi nanti akan satu persatu dari dekan FIK terlebih dahulu, kemudian dekan FTI, baru kemudian paparan oleh masing-masing WD2. Untuk kesempatan pertama saya haturkan kepada Bapak Dekan FIK, Bapak Dr. Iwan Ardian, SKM, Skep, Mkep. Beliau ada dalam sebuah perjalanan juga, tetapi mungkin beliau bisa menyapa kita semua. Pak Dekan, apakah sudah bisa memberikan sapaan salam untuk kita semua? Insya Allah bisa, Bu. Oke, silakan Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua LP Ma'arif, Bapak Dr. Fahrudin, beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dekan FTI, beserta dengan jajarannya, dan Bapak Ibu sekalian, Ketua Kepala Sekolah di lingkungan LP Ma'arif yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita sama-sama menjadikan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala yang atas takdirnya mengumpulkan kita semua di siang hari ini untuk satu acara yang penting untuk kita semua, yaitu bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam kita aturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya sangat bangga dan menyambut baik, mengapresiasi kerjasama yang alhamdulillah sudah kita inisiasi dengan Pak Dr. Fahrudin, bahwa kita ada satu program yang nanti bisa digunakan ataupun dimanfaatkan oleh seluruh siswa-siswa yang ingin bekerja menjadi seorang perawat, karena kami pada prinsipnya sudah menyiapkan program ini dengan sebaik-baiknya dan sudah berpengalaman cukup lama untuk menempatkan mereka ataupun lulusannya di beberapa rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kita dan juga di luar negeri. Untuk yang D3 ini nanti kita akan coba fokuskan ke Jepang, karena untuk program menuju ke sana saya rasa juga dari pihak LP Ma'arif juga sudah memiliki LPK yang nanti akan kita fungsikan juga untuk menyiapkan mereka untuk bahasa Jepangnya, sehingga insya Allah program ini nanti akan bisa berjalan dengan baik dan lancar, termasuk juga nanti penempatan di rumah sakit Islam yang dimiliki oleh orang-orang NU, juga rumah sakit Islam yang sudah bekerja sama dengan kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang insya Allah di 3 tahun ke depan sudah menjadi rumah sakit yang cukup besar dan cukup megah, dan itu nanti bisa diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa yang mengikuti program ini. Sekali lagi terima kasih dan salam untuk Pak Fahrudin yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Pak Muzamil juga sudah menyiapkan beasiswanya cukup banyak untuk anak-anak. Saya rasa ini nanti bisa dimanfaatkan dengan baik.
Terima kasih gitu Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dekan FIK Fakultas Ilmu Keperawatan atas sapaannya untuk kita semuanya. Semoga sapaan beliau menjadikan kita saling menyayangi karena Allah SWT. Amin Allahumma amin. Berikutnya kami juga ingin Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri Unisula untuk bisa juga menyapa kita semua. Kepada Bapak Haji M. Komarudin, ST, MSc, PhD, dipersilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi hidayatil Qur'an wa syarafana bi syaratil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi kiramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita selalu haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita terima. Semoga dengan banyaknya bersyukur Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Selanjutnya sholawat serta salam sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang pertama yang kita hormati bersama Bapak Ketua LP Ma'arif yaitu Bapak Dr. Fahrudin Karmani MSI, beserta jajaran, hadir juga Bapak Bendahara Bapak Ahmad Muzamil MBD dan Bapak Sekretaris Bapak Fikri Solahuddin. Dan tentunya yang kami hormati juga Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan semua anggota LP Ma'arif di Jawa Tengah. Yang kami hormati juga hadir di antara kami dari Unisula, yaitu Bapak Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan, Bapak Iwan Ardian, ada Ibu Wahyu Endang, yang Wakil Dekan 2 di FIK, dan saya dari Fakultas Teknologi Industri, ditemani oleh Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Suryani Alifah, dan Wakil Dekan 1, Bapak Imam Ibnu Subroto, dan Wakil Dekan 2, Ibu Suryani Alifah. Yang pertama tentunya saya ini merasakan suatu kebanggaan bagi kami Fakultas Teknologi Industri ini bisa menyapa Bapak Ibu sekalian setelah beberapa kali kami diberi kesempatan untuk bersilaturahim kepada Bapak Fahrudin dan teman-teman selaku di perwakilan di LP Ma'arif. Ini alhamdulillah ya dengan silaturahmi yang intens. Jadi kami sepakat ini untuk sama-sama memajukan atau mensupport pendidikan di Indonesia, terutamanya di kalangan kita atau di LP Ma'arif dan Unisula. Kami sangat berbangga karena alhamdulillah nih visi Unisula dengan visi LP Ma'arif ini hampir sama, sehingga nanti ketika mahasiswa yang masuk ke kami ini kami tidak tidak memerlukan effort yang susah, karena visi kami Bismillah membangun generasi khairul ummah. Tentunya juga LP Ma'arif mempunyai visi yang sama. Harapan untuk ke depan, alhamdulillah kami sudah bicarakan dengan jajaran di LP Ma'arif, ada Dr. Fahrudin, kemudian ada Bapak Ahmad Muzamil dan Pak Fikri dan kawan-kawan. Kami sepakat ini untuk membantu proses percepatan pembelajaran di LP Ma'arif. Tentunya yang paling menarik ini permintaan dari LP Ma'arif ini untuk beasiswa khusus yang harus kami sediakan dan pembelajaran yang tentunya yang diminta oleh LP Ma'arif. Tidak panjang lebar, Bu Endang, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Fahrudin dan jajaran, Pak Muzamil, Pak Fikri, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga silaturahmi kita ke depan bisa terjalin dengan baik.
Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dekan FTI, Bapak Komarudin yang telah memberikan salam juga untuk kita semua. Semoga salam yang telah beliau sampaikan bisa menjadikan Bapak Ibu semuanya bisa membuat satu tali ikatan silaturahim dan saling menyayangi antara masing-masing madrasah sekolah dengan FTI maupun FIK Unisula. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk ke presentasi. Mohon izin nanti kami berdua, saya Wahyu Endang Setiawati, saya adalah Wakil Dekan 2 dari FIK Unisula, bagian keuangan, sumber daya insani, sarana prasarana, dan juga kerjasama internasional maupun dalam negeri. Kami izin untuk melakukan share yang pertama, kemudian nanti akan disusul oleh rekan saya Ibu Suryani. Baik, izin untuk share PPT terlebih dahulu Bapak Ibu. Mohon izin apakah sudah bisa dipersani untuk PPT-nya Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Sudah. Alhamdulillah. Sampun Bunda. Baik, izin Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk mengantarkan kita semuanya kepada satu program yang semoga ini tidak hanya menjadi mimpi FIK Unisula, tetapi juga mimpi seluruh generasi terbaik Indonesia, wabil khusus generasi muda di lingkungan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, kita memiliki prinsip bahwa seluruh generasi yang ada di tangan kita itu harus pinter. Generasi yang ada di tangan kita ini harus sehat. Kalau ini institusi pendidikan keperawatan, berarti generasi yang kita ciptakan adalah generasi yang nanti mengantarkan untuk seluruh warga negara Indonesia sehat. Karena kesehatan dan pendidikan merupakan dua hal yang penting yang ini akan membangun pondasi-pondasi yang baik untuk negeri ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai paparan, saya izin berterima kasih dulu kepada pihak Lembaga Pendidikan Al-Ma'arif. Saya sangat terharu sekali beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan di FIK, Fakultas Ilmu Keperawatan, dan juga FTI, Fakultas Teknologi Industri, mengantarkan kepada kita semua, menyadarkan kita semua, dan juga membuka mata kita bahwa siapapun berhak untuk kuliah. Siapapun berhak untuk memiliki dan mencicipi pendidikan terbaik. Dan siapapun juga berhak untuk diantarkan kepada mimpi masing-masing, yang mana Unisula ini komitmennya adalah tidak hanya mendidik, tapi sampai dengan mengantarkan kepada satu institusi atau peluang pekerjaan yang betul-betul nyata. Tidak hanya mencari sendiri, karena kadang-kadang kita juga ternyata butuh untuk mengulurkan tangan kita, mengantarkan anak-anak ini sampai ke depan pintu peluang bekerja. Dan untuk FIK sendiri, kami telah menjajakinya, telah mencobanya, bahkan insya Allah atas izin Allah, tanpa mengurangi rasa takdim kita ya, tanpa sedikit pun bermaksud ujub, FIK Unisula sudah memasuki tahun ke-9 ternyata. Sudah 8 tahun pengalaman kita untuk mengantarkan lulusan, tidak hanya kita didik, tapi juga kita antarkan kepada peluang-peluang bekerja di Indonesia maupun di dunia internasional. Di Indonesia sendiri sudah ada 32 rumah sakit, ini nanti tambah 8, tambah 9, berarti ada 41 rumah sakit insya Allah yang akan bekerja sama dengan FIK dan sudah bekerja sama dengan FIK untuk menampung lulusannya di dunia kerja yang ada di Indonesia. Kemudian kalau yang di luar negeri, total yang saya hitung sudah 27 rumah sakit yang ada di Saudi Arabia, di Jepang, Jerman, dan juga Belanda. FIK sendiri konsen untuk 2 prodi yang untuk pendayagunaan lulusan, kalau D3 keperawatan adalah ke Jepang,
ini related sekali dengan lembaga pendidikan yang ada di LP Ma'arif, ada lembaga pelatihan bahasa Jepangnya, sehingga ini juga related dengan FIK Unisula untuk D3. Sementara untuk yang S1 dan profesinya kita programnya namanya International Hajj Nurses Program atau IHNP, yaitu sebuah program pemberdayaan lulusan untuk bekerja di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, kemudian di Jeddah ya, kemudian juga di 4 kota ya, yang mana dengan mengantarkan lulusan ini ke Saudi Arabia mereka bisa dan pasti ya berkesempatan untuk ibadah haji tanpa antri, karena tahun kedua mereka bekerja, mereka tetap bekerja dan sembari melaksanakan ibadah haji, sehingga program IHNP ini adalah sebuah program pendidikan ibadah haji tanpa antri melalui profesi, yaitu profesi perawat. Baik, kita izin memulai bahwa hari ini saya mewakili Pak Dekan untuk menyampaikan produk kita bersama, yaitu FIK dan juga LP Ma'arif yang telah memberikan beasiswa luar biasa. Jadi kalau LP Ma'arif ngendiko, Bu Endang tolong buatkan saya kuliah di FIK Unisula dengan biaya sekian sampai lulus dengan flat sekian UKT-nya, semoga bisa gitu. Dan kalau LP Al Ma'arif yang mengendiko tidak ada kata debat ya. Jadi adanya adalah iya dan siapa gitu ya. Baik, One Madrasah One Nurses Program. Jadi kami menyebutnya sebagai ON ya. One Madrasah One Nurses Program Fakultas Ilmu Keperawatan FIK Unisula. Baik, selintas mengenai Unisula. Unisula ini merupakan sebuah universitas Islam tertua di Jawa Tengah, terkemuka di Indonesia, didirikan pada Zulhijjah ini ya, 1381 Hijriah, yaitu bertepatan dengan tanggal 20 Mei ya, 1962. Jadi cukup tua. Ini merupakan kampus modern yang membuka diri dengan perkembangan zaman dan terus-menerus membangun sebuah konektivitas ya dari berbagai institusi baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Baik, dan keunggulan dari Unisula, bismillah sekali lagi tanpa bermaksud ujub, ini merupakan kampus terbaik di Indonesia yang telah terakreditasi unggul oleh BNPT, kemudian juga terakreditasi internasional oleh ASIK, kemudian sebagai universitas Islam tertua di Jawa Tengah, usianya sudah lebih dari 60 tahun, ini sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, tetapi kita tidak melihat kakek neneknya, tetapi melihat kematangan, semoga ini juga kematangan universitas ini menyiapkan diri sebagai kampus yang terbaik. Kemudian juga sebagai kampus Islam dengan budaya akademik Islami, itulah mengapa nanti related dengan semangat Birrul Walidain Bapak Ibu. Jadi kalau sudah Birrul Walidain sudah finish rasanya, karena pendidikan apapun ini nilai utama tertinggi yang akan dicapai adalah ketika seseorang itu sudah bisa Birrul Walidain. Jadi kalau jurusan apapun, fakultas apapun, kalau sudah Birrul Walidain rasanya selesailah pendidikan itu, gitu ya. Memiliki kurang lebih 40 program studi unggulan, tersedia berbagai beasiswa, dan yang lebih hebatnya lagi adalah beasiswa itu dari LP Al Ma'arif Provinsi Jawa Tengah. Jadi keren sekali. Biayanya sangat terjangkau karena potongannya luar biasa. Dan kemudian keunggulannya lagi ada pesantren mahasiswa, baik yang di dalam maupun di luar kampus. Dan ini merupakan kampus terpadu seluas 32 hektar. Ini untuk rankingnya, Unisula merupakan ranking 1 di perguruan tinggi swasta terbaik di Kota Semarang, kemudian nomor 2 perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Tengah, kemudian juga 10 dari universitas perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Akreditasinya unggul Bapak Ibu untuk Unisulanya, jadi semangat di Unisula itu unggul. Prodinya unggul, fakultasnya unggul, universitasnya tentunya ini akan mengantarkan unggul para lulusannya, begitu. Untuk akreditasi internasional ada ABES 21 accredited, kemudian ada juga ASIC Accredited Premier Institution. Ini 2 akreditasi internasional yang telah diraih oleh Unisula.
Kemudian budain tadi, budaya akademik Islam, itulah mengapa Bapak Ibu, mengapa kita bekerja sama dan harus bekerja sama memang, karena memang nafasnya sama. Sama-sama memiliki budaya akademik Islami. Sehingga ketika anak ini keluar dari LP, dari sekolah maupun madrasah yang ada di lingkungan LP Al-Ma'arif Provinsi Jawa Tengah, maka begitu menginjakkan kaki di Unisula, tidak ada sesuatu yang berubah, bahkan dilanjutkan ya. Ini merupakan strategi pendidikan di Unisula merumuskan budaya akademik Islami yang intinya berisi penguatan ruhiyah ya dan juga penguatan iptek ya. Jadi pinter dan taat Bapak Ibu. Penguatan ruhiyahnya adalah penguatan akidah, ibadah, akhlak yang dikemas dalam gerakan pembudayaan yang meliputi gerakan sholat berjamaah, gerakan berbusana Islami, gerakan toharoh, gerakan keteladanan, gerakan keramahan Islami. Kalau di keperawatan itu perawat yang ada di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, Jeddah ya, kemudian di Jepang ini terkenal dengan keramahannya. Sehingga Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi itu nama Unisula sudah ada di sana. Begitu mendengar nama Unisula, proses seleksinya demikian mudahnya dan langsung diterima ya. Jadi keramahan Islami dengan gerakan kualitas hidup ya. Sedangkan penguatan ipteknya terdiri atas semangat Iqra, mengembangkan iptek atas dasar-dasar nilai Islam, Islamic Learning Society dan juga apresiasi terhadap iptek. Dan budaya akademik Islam yang dimiliki Unisula ini akan mudah diadaptasi oleh anak-anak kita karena dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari sekolah madrasah di bawah LP Al-Ma'arif, gitu ya. Birrul Walidain ini sesuatu yang sangat kita syukuri, kita memiliki semangat dan nafas ini karena ini merupakan hal tertinggi dari sebuah pendidikan. Ketika seseorang itu taat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru-gurunya, kepada dosen-dosennya. Dengan Birrul Walidain ini memastikan bahwa mahasiswa lulusan FIK Unisula yang berasal dari madrasah LP Ma'arif akan berbakti kepada orang tuanya. Dan kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, orang tua akan bilang bahwa sudah ini, sudah selesai ini kewajiban dan berhasil ini kewajiban orang tua mengantarkan anaknya untuk nanti akhirnya berada pada posisi bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Allah. Takrimul Aulad, nah ini dia Bapak Ibu sekalian, kalau ada Birrul Walidain, jadi seorang anak taat kepada orang tuanya, murid mahasiswa taat pada guru dan juga dosennya. Ini para dosennya juga akan membalasnya dengan takrimul aulad. Ya, para dosen tidak hanya bertugas mentransformasi pengetahuan, lebih dari itu pada diri dosen itu dituntut untuk menjadi contoh pembumian, Masya Allah, contoh pembumian akhlak bagi para mahasiswanya. Dan ini juga sebagai tanggung jawab institusi kami, menjamin lulusannya, alumninya yang akan kita tempatkan di rumah sakit dan bekerja di sana, di mana rumah sakit itu sudah bersahabat dengan FIK, ber-MOU dengan FIK, ya, dan juga rumah sakit yang nantinya akan dimiliki oleh afiliasi dengan NU. Ini tanggung jawab kami bahwa lulusan kami nanti akan kita antarkan ke sana. Bapak Ibu, ini adalah potret dan juga map-nya ya, kerjasama internasional kami. Alhamdulillah ini tahun ke-9. Semoga 9 tahun ini kami nggak selesai untuk belajar, tetapi konsen kami memang di saat ini masih di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan sekitarnya, dan juga negara-negara yang lainnya. FIK Unisula telah terdaftar dan tercatat di Kementerian Kesehatan Arab Saudi, Bapak Ibu. Ini yang membanggakan kita sehingga seluruh rumah sakit baik swasta maupun rumah sakit di bawah Kementerian Kerajaan Arab Saudi begitu mendengar kata FIK Unisula langsung direkrut. Seleksinya tidak sama dengan seleksi di lulusan-lulusan yang lain ya, tetapi seleksinya betul-betul menjadi sebuah prioritas. Sehingga sejauh ini dalam ingatan saya, semoga tidak keliru, nanti kalau keliru mohon dikoreksi oleh Pak Dekan FIK. Dalam 8 tahun menuju 9 tahun ini lulusan FIK yang berangkat ke Saudi Arabia dan juga di Jepang, sejauh ini tidak ada yang tidak lolos seleksi.
Alhamdulillah berangkat 40 diterima 40. Berangkat 50 diterima 50. Jadi 100% diterima di lingkungan rumah sakit negara tujuan. Alhamdulillah. Ini juga tentunya atas izin Allah SWT. Fakultas Ilmu Keperawatan sendiri memiliki 4 prodi. Nanti di bulan September ada 5-6 prodi karena bertambah spesialis. Jadi Bapak Ibu kalau di kedokteran itu ada dokter umum sampai dengan dokter spesialis, keperawatan juga demikian. Ada D3 keperawatan, S1 keperawatan, kemudian profesi, lalu S2 keperawatan, dan juga akhirnya spesialis keperawatan, lalu magister keperawatan, dan nanti diakhiri di 2027 semoga atas izin Allah FIK juga bermimpi memiliki program doktor ilmu keperawatan sehingga di FIK nanti mulai dari D3 sampai dengan S3 linear semuanya adalah keperawatan. Dan untuk akreditasinya S1 keperawatan akreditasinya unggul, profesional juga unggul, D3 keperawatannya unggul, S2 keperawatannya di beberapa bulan ke depan akan melaksanakan akreditasi dan kita berharap juga unggul sehingga program unggulan ini nanti rasa-rasanya menjadi semoga dipantaskan Allah untuk menerima putra-putri terbaik Bapak Ibu di dalam program yang bernama One Madrasah, One Nurse bersama LP Ma'arif Provinsi Jawa Tengah. One Madrasah, One Nurse program ini kerjasama antara FIK Unisula dengan LP Al-Ma'arif Jawa Tengah, sehingga nanti proses pendidikannya tidak hanya dengan FIK saja Bapak Ibu, ini ada potret kebersamaan kami pada setiap meeting-meeting, ini kebetulan meetingnya di FIK, karena meetingnya juga di FPI juga ya, kita beberapa kali ketemu sehingga kami dipaksa oleh Gus Fahrudin dipaksa dalam tanda petik, dipaksa dalam kondisi kasih sayang ya, untuk bisa menerima seluruh lapisan latar belakang apapun yang mampu, setengah mampu maupun tidak mampu untuk bisa kuliah di FIK Unisula dan mencicipi program yang bernama One Madrasah, One Nurses program ini Bapak Ibu. Nanti bersama-sama, jadi tidak hanya FIK sendirian, LP Ma'arif nanti akan mengawal, nah ini istimewanya, ada LP Ma'arif tidak hanya ngecul kayak gitu saja, tetapi juga mengantarkan sampai dengan selesai, sampai dengan lulus, kemudian persiapan ke, kalau dalam negeri otomatis dengan FIK Unisula, kalau yang keluar negeri ke Jepang, LP Ma'arif akan membarengi, membersamai, untuk sampai dengan negara tujuannya itu di Jepang. Ini program sangat cocok untuk siswa-siswi LP Ma'arif Jawa Tengah karena pertama mendapatkan pendidikan agama yang lebih ya, lanjut maksudnya dari LP Ma'arif lanjut ke Unisula berarti nggak berhenti. Kemudian yang kedua penanaman nilai-nilai NU, kita ini sama Unisula dan LP Ma'arif itu adalah saudara sekandung sehingga tidak ada beda antara Unisula dengan LP Ma'arif. Kemudian juga penanaman akhlakul karimah. Ini yang istimewa, Pak Dekan juga sudah speak dengan Ketua Mukisi Jawa Tengah, kemudian juga Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung, untuk nanti menyiapkan dan juga kalau tadi di sini ada yang bertopi itu adalah Ketua LK Kesehatan Al-Ma'arif ya, Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa. Satu kegiatan dengan saya sehari-hari di hari Selasa dan Kamis biasanya saya di Rumah Sakit Jiwa bersama dengan beliau Pak Direkturnya dari Lembaga Kesehatan NU. Ini beliau telah menyiapkan juga bersama dengan direktur kami di RSI Sultan Agung Semarang maupun Banjarbaru untuk penyiapan rumah sakit ya yang afiliasi NU. Jadi nanti anak-anak gambarannya begini Bapak Ibu. Anak-anak yang kita didik ya, nanti apabila mereka ini kan programnya ke Jepang. Jadi begitu kita siapkan berangkat ke Jepang ya, kepulangan dari Jepang pun juga tidak akan jobless. Karena setelah pulang dari Jepang, anak-anak ini akan ditempatkan di rumah sakit maupun klinik yang afiliasi NU. Jadi betul-betul tanpa henti. Anak-anak lulus kalau mau tetap memilih bekerja di Indonesia, berarti dengan rumah sakit mitra FIK yang 41 tadi, plus rumah sakit afiliasi NU, berarti semakin bertambah lagi. Kalau mereka ingin ke Jepang, berarti mereka kita siapkan ke Jepang, pulang dari Jepang, pulang dari Saudi Arabia, kembali lagi berkiprah, boleh memilih,
tetapi diutamakan adalah rumah sakit dan klinik yang afiliasi NU. Lebih luas lagi berarti 41 rumah sakit yang jejaringnya FIK. Dan penempatan luar negeri ini sudah dengan sudah menjadi DNA LP Ma'arif Jawa Tengah. Jadi setelah saya berbincang-bincang beberapa kali dengan Gus Wahrudin, saya menjadi tahu bahwa memang nggak salah kalau FIK Unisula itu dengan LP Ma'arif Jawa Tengah. Mengapa? Karena FIK 8 tahun menuju 9 tahun pengalaman lulusannya internasional, LP Ma'arif ini juga ternyata juga pengiriman lulusan yang masih lulusan SMA, SMK ya, MA ini ke luar negeri dengan lembaga pendidikan yang dimiliki LP Al-Ma'arif. Dan ini kita naikkan kelasnya. Kalau yang awalnya pergi berangkat ke luar negeri dengan unskill, ini kita akan membangun satu program berangkat dan berkarir di luar negeri melalui profesi. Karena sudah melalui tahapan yang bernama mahasiswa. Jadi ini sudah pasti ada lulusan yang dengan skill yang sangat jelas gitu ya. Baik. Ini tahapan programnya Bapak Ibu sekalian. Ini madrasah menyeleksi satu siswa yang berminat menjadi perawat. Ini tahap satunya, yaitu madrasah menyeleksi satu siswa yang berminat menjadi perawat. Tahap 1. Tahap 2-nya ya, LP Ma'arif mengkolektifkan daftar peserta, jadi nanti kami mendapatkan daftar pesertanya dari LP Ma'arif. Pendaftarannya melalui LP Ma'arif. Kalau tidak, nanti akan dikenakan dengan biaya yang reguler, Bapak Ibu. Kalau sampai lolos, nanti biayanya reguler dengan SK Rektor. Oleh karena itu, nanti setelah madrasah menyeleksi, madrasah menyerahkannya kepada LP Ma'arif, kemudian nanti tahapan yang ketiga dengan FIK, daftar peserta diterima oleh FIK untuk langsung kita lakukan registrasi. Langsung kita lakukan registrasi. Ya. Ini tahapan ketiga, sedangkan tahapan yang keempat adalah proses kuliah. Ini feels free. Kalau D3 berarti ke Jepang 3 tahun. Kalau profesi, yaitu melalui S1 dulu, lalu profesi, itu totalnya 5 tahun. Dan setelah itu tahap terakhirnya adalah pendayagunaan lulusan perawat atau nurse NU. Wah, ini namanya udah bikin saya merinding ini. Pendayagunaan lulusan perawat atau nurse NU. Ini nanti akan kalau Pak Dekan sudah dahului ke WD1, WD2 untuk menspesial kelaskan ini karena nanti akan kita pantau, kita riset juga gitu ya. Bagaimana nih anak-anak kalau dari NU ini potret mulai dari selection sampai dengan ending yaitu lulus sebagai alumni ini seperti apa. Nanti akan semoga ada satu mini riset atau mungkin riset yang besar yang bisa kita publikasikan dan itu menjadi syiar bagi Unisula dan juga NU. Nilai positif dari program One Madrasah One Nursing ini adalah menyiapkan tenaga kesehatan dari NU, merupakan program dengan biaya yang terjangkau. Setiap siswa bisa merasakan manfaatnya. Saya katakan Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah maupun juga Waka Kurikulum yang barangkali juga join di kegiatan ini. Ini kita katakan sebagai, kami kemarin sudah sepakat bahwa ini kita sebut sebagai kesempatan kuliah untuk seluruh warga NU. Saya tadi sempat mengintip background virtual background-nya dari madrasah mana tadi ya, yang tulisannya implementasi kurikulum berbasis cinta. Tadi saya membacanya dari mana tadi, dari MA Ibnu Mas'ud kayaknya kalau nggak salah. Nah ini juga demikian. Satu kurikulum, satu program pendidikan yang berbasis cinta, berbasis kasih sayang tentunya. Yang mana memberikan kesempatan bagi yang tidak mampu, yang setengah mampu, yang mampu untuk semuanya bisa menjadi perawat di FIK Unisula. Dan ini juga meningkatkan citra tenaga kesehatan, khususnya perawat dari background NU. Dan juga yang ketiga meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan lulus kuliah langsung bekerja. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di dalam 8 tahun ini lulusan FIK Unisula itu tidak ada yang nganggur, bahkan anak itu kadang-kadang satu anak applied sekian rumah sakit diterima semua, kondisinya bingung mau milih yang mana. Karena jumlah rumah sakitnya lebih banyak daripada jumlah lulusannya. Bayangkan kalau kita punya 41 rumah sakit mitranya FIK, plus rumah sakit 27 rumah sakit yang ada di dunia internasional, lulusan kita ini kalau D3 ini hanya misalkan yang reguler hanya 80 sampai 100, kemudian untuk
untuk yang profesinya 250 sampai 300 orang, ini jumlah untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah sakit masih kurang. Itulah mengapa Arab Saudi selalu mengatakan melalui Kementerian Agama, kalau kemarin sebelum Kementerian Haji ini, dan juga Kementerian P2MI, penempatan tenaga migran di luar negeri, Unisula ini selalu dianggap kurang jumlahnya dalam mengirimkan lulusannya ke luar negeri. Mengapa? Karena memang harus berbagi-bagi. Ada yang di dalam negeri, ada di luar negeri. Oleh karena itu nanti semoga dengan NU ini kita betul-betul spesifik untuk menyiapkan anak-anak sejak awal untuk mengambil kesempatannya di luar negeri, sehingga nanti Unisula juga semakin dipercaya oleh Kementerian P2MI. Di tahun 2025, Bapak Ibu, di Jawa Tengah, seluruh beasiswa dari Kementerian P2MI untuk pendidikan, untuk penyiapan tenaga perawat ke luar negeri, itu hanya diberikan satu-satunya institusi yang diberikan oleh Kementerian P2MI dengan beasiswa yang jumlahnya fantastis ya, miliaran, hanya diberikan pada FIK Unisula. Dan kita juga sudah duduk bareng dengan BP3MI untuk menyiapkan lagi dengan BP2MI dan juga Kementerian P2MI di 2026. Sehingga nanti kita semakin luas ini kesempatan anak-anak untuk mendapatkan beasiswa. Dari LP Ma'arif juga dapat, kemudian beasiswa untuk penyiapan lulusan ke luar negeri dari Kementerian P2MI juga dapat. Sehingga nanti anak-anak makin mantap ini untuk penyiapan luar negerinya. Baik, kenapa LP Ma'arif tadi sudah berkali-kali saya katakan saya nggak punya alasan lagi Bapak Ibu. I have no reason again. LP Ma'arif ini luar biasa. Dan rasa-rasanya kita nggak boleh mimpi. Ini sedikit paksaan, ini sedikit memaksa diri saya sendiri bahwa program One Madrasah One Nurse ini harus terlaksana Bapak Ibu. Sebagian besar mahasiswa kami itu kalau saya lihat benang merahnya gitu ya, itu adalah mahasiswa Unisula itu kebanyakan NU, ya. Dan kalau saya telusur mengapa anak-anak yang berangkat ke luar negeri khususnya yang Saudi Arabia ini kok selalu kalau misalkan kita memberangkatkan 40, 30 atau 29-nya itu adalah mereka-mereka yang dulu sekolahnya adalah sekolah dari MAN. MAN berarti MA. SMK-nya dari sekolah Islam, sehingga memang anak-anak yang punya kans untuk berangkat luar negeri itu nggak tahu kenapa, tetapi mereka dari sekolah Islam, gitu. Sehingga ini menjadi satu alasan juga. Mengapa juga LP Ma'arif memiliki nilai-nilai keislaman yang sama dengan Unisula dan mengapa dengan LP Al-Ma'arif karena lembaga yang menaungi banyak sekolah yang memerlukan link and match. Jadi kita adalah alasan mengapa kita harus bekerja sama? Karena tadi kebutuhan untuk link and match-nya. Pendidikan jangan sampai punya pemikiran gini. Hanya melulu mendidik, menyiapkan skill. Tidak. Kepuasannya tidak akan paripurna. Karena kepuasan yang paripurna adalah ketika tidak hanya mendidik, tapi juga mengantarkan kepada dunia kerja yang nyata. Itu Bapak Ibu. Pendaya gunaannya, penempatannya di mana? Ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Rumah Sakit Islam di Jawa Tengah. Ini alhamdulillahnya ini lagi, ya bukan alhamdulillahnya ya Allah udah merancang. Bapak Dekan FIK Unisula itu adalah pengurus Mukisi di Indonesia, Bapak Ibu, ya di Jawa Tengah dan juga di Indonesia. Dan saya sendiri juga sebagai humas, ya tim humas, manakala Mukisi ini memiliki event-event di tingkat nasional maupun internasional, biasanya kita juga diminta untuk sebagai bidang humasnya. Kemudian juga di Rumah Sakit dan Klinik NU ini satu keharusan karena merupakan satu program di mana program ini dikhususkan untuk penempatan lulusan perawat yang bekerja di Rumah Sakit Islam yang memiliki afiliasi dengan NU. Beberapa alumni ini potret saja. Kapan-kapan kalau kami berkesempatan dengan student, dengan anak-anak yang telah Bapak Ibu challenge-kan, kandidatkan, kami janji kami akan ketemu dengan mereka. Nanti akan kita zoom-kan, akan kita live zoom-kan juga dengan alumni-alumni yang ada di Saudi Arabia, di Jeddah, Mekah, Madinah, kemudian di Qatar, kemudian di Jepang ya. Nanti akan kita ceritakan supaya nanti ada satu momen sukses story ya.
Tapi ini foto-fotonya terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Ini yang di RSI Sultan Agung, rumah sakit utama kita. Ini rumah sakit Sari Asih Group punya 10 menuju ke 11 akan 12 rumah sakit yang ada di Sari Asih Group. Ini rumah sakit dengan tipe eksklusif ya, tipe menengah ke atas bahkan tipe kelas atas yang ada di Tangerang, Bekasi ya. Ini juga sudah bermitra dengan kita. Ini rumah sakit Awal Bros yang ada di Sumatera. Ini juga menarik sekali. Ini rumah sakit internasional, tapi pemiliknya, ownernya adalah seorang Muslim asli Sumatera, ya, Bapak Awaludin. Makanya rumah sakit grupnya sudah punya 10-11 rumah sakit grup yang ada di Sumatera, ya. Rumah sakit Awal Bros ini juga setiap tahun selalu meminta rumah sakitnya ini meminta perawatnya dari FIK Unisula. Dan Awal Bros ini dekat dengan Batam. Dekat dengan Singapura, sehingga akhirnya anak-anak kita tidak hanya bekerja di Awal Bros, tapi juga memiliki pengetahuan, pengalaman di Singapura, karena untuk menyeberang hanya 45 menit saja, dan itu menjadi sesuatu yang istimewa bagi anak-anak. Ya. Rumah sakit keluarga sehat, ini juga merupakan rumah sakit mitra kita, ini awalnya di Pati dan sekitarnya, tetapi ternyata juga sudah merambah ke Semarang, sudah berdiri beberapa rumah sakit juga, dan itu selalu dengan FIK Unisula. Ini rumah sakitnya menengah ke atas, Bapak Ibu. Ini Sari Asih Bintaro yang sangat sangat mentereng itu ya. Ini rumah sakitnya diburu oleh banyak orang, tetapi seluruh perawat di sana bisa dikatakan sebagai perawat rasa Unisula karena didominasi oleh perawat-perawat dari Unisula yang kami kirim selama 8 tahun ini, gitu ya. Ini rumah sakit salah satu rumah sakit kerajaan Arab Saudi. Ini seleksinya tidak kemana-mana Bapak Ibu, jadi anak-anak nanti seluruh seleksinya ada di Indonesia dan ke luar negerinya nanti tinggal berangkat saja karena seluruh prosesnya di Indonesia. User pihak rumah sakit, pihak Kementerian Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Kesehatan yang datang ke Indonesia, datangnya ke FIK, gitu ya. Ini pemberangkatan selalu kita kawal, baik di bandara terminal internasional maupun ketika para dosen juga berkunjung, sekalian pada saat umroh untuk melakukan monef dan juga supervisi kepada perawat-perawat yang ada di Saudi Arabia. Ini ada Pak Dekan yang mengantarkan lulusan. Tindak lanjut programnya Bapak Ibu, ini perlu sebuah internalisasi. Setelah acara hari ini kami berharap Bapak Ibu, para kepala madrasah sekolah bisa melakukan proses internalisasi, sosialisasi kepada siswa, memilih kandidat dalam program One Madrasah One Nursing ini. Lalu melakukan komunikasi dengan LP Ma'arif, dikumpulkan menjadi daftar peserta atau kandidat OMON, selanjutnya dikirim ke FIK Unisula, dan actionnya adalah FIK Unisula akan melakukan registrasi peserta sesuai dengan daftar dari LP Ma'arif. Sekali lagi daftarnya harus LP Ma'arif, karena kalau tidak melalui LP Ma'arif sudah pasti nanti melakukan pembayarannya harus reguler dan itu mahal ya. Biaya program ini sebagai kami mention terlebih dahulu, inilah kemarin berhari-hari dengan Pak Muzamil ya, dan juga pimpinan LP Ma'arif ya, dengan bendahara, dengan sekretaris kami menggodok biaya-biaya ini. FIK Unisula telah menyiapkan biaya program yang prinsipnya nggak memberatkan, terjangkau dengan format biaya kemitraan atau kerjasama. Registrasi nanti kami akan meregistrasikan mendapatkan NIM dan bebas biaya. Kemudian biaya kuliah disesuaikan dengan format kemitraan LP Ma'arif, tidak memberatkan, sangat terjangkau. Prinsip pembiayaannya sangat berkasih sayang, karena nanti kita menggunakan satu pembayaran yang tidak dipatok harus sekian, tetapi kita buka ya kapanpun, jadi anytime, berapapun, kapanpun, dimanapun bisa melakukan pembayaran dengan nominal yang nanti paling sedikit akan ada di situ gitu ya. Ini mendapatkan support penuh dari LP Al-Ma'arif. Terima kasih LP Ma'arif yang telah menjadikan perkuliahan menjadi ringan dan berkasih sayang. Ini sebagai gambaran saja. Dari DPI-nya ini harusnya 12,5 juta mendapatkan support, terima kasih LP Ma'arif, sehingga tidak 12,5 tapi 6.250.000. Kemudian UKT-nya dari 8 juta untuk D3 ini menjadi 5 juta karena 3 jutanya support dari LP Ma'arif. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk
regulernya atau untuk biaya terjangkaunya para siswa. Bapak Ibu pasti akan berpikir bagaimana halnya dengan mereka-mereka yang bahkan tidak mampu di angka 5 juta sekalipun. Jangan khawatir, nanti ada satu program yang ada satu komunikasi yang nanti akan kita sampaikan juga, tentunya dengan jumlah tertentu begitu antara FIK dan pihak LP Al-Ma'arif dan juga pihak sekolah untuk juga memberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang barangkali tidak mampu di 5 juta tersebut. Tentunya nanti LP Ma'arif akan support berapa, FIK akan support berapa, sehingga ini menjadi satu hal yang apa ya, sebuah keniscayaan kalau saya bilang, sebuah keniscayaan Bapak Ibu. Tetapi untuk rilis pertama ini bagaimanapun juga terima kasih kepada LP Al-Ma'arif yang telah menjadikan DPI yang harusnya 12,5 menjadi 6.250.000 bisa dicicil setahun. Kemudian UKT yang harusnya 8 juta menjadi 5 juta pun dicicil selama 1 semester. Ada kendala dalam perjalanannya, jangan khawatir karena ada FIK dan juga ada LP Al-Ma'arif di situ yang nanti akan menjadikan segalanya menjadi ringan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai awal pengantarnya. Nanti kita akan lebih deep, lebih berkasih sayang lagi melalui diskusi tentunya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada saudari yang sangat kami sayangi juga, Wakil Dekan 2, Bidang Keuangan, Sumber Daya Insani, Sarana Prasarana, dan juga kerjasama, yaitu kepada Ibu Insinyur Suryani Alifah, MT, PhD. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Monggo kasih, Bu Bu Suryani. Endang. Terima kasih, Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LP Ma'arif dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan informasi terkait dengan pendidikan di Fakultas Teknologi Industri Unisula. Khususnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua LP Ma'arif, Bapak Ketua LP Ma'arif NU Jateng, Bapak Dr. Fakhrudin Karmani MSI, kemudian juga Bendahara LP Ma'arif NU Jateng, Bapak Ahmad Muzamil MPD, serta Bapak Wakil Sekretaris Bapak Fikri Solahuddin MPD. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada fakultas yang telah menjadi sahabat kami, dari Bapak Dekan FIK, Bapak Dr. Iwan Ardian SKM, Eskep, MKep, dan juga kami sampaikan kepada Ibu satu ini yang sangat membantu kami, yang selama ini telah bekerja sama dan sangat membantu kami, Fakultas Teknologi Industri, Ibu Wakil Dekan 2, Fakultas Ilmu Keperawatan, Ibu Dr. Wahyu Endang Setiawati, SKM MKep. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri, Bapak M. Komarudin, ST MSc PhD, dan Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Teknologi Industri, Bapak Imam Muh Ibnu Subroto, ST MSc PhD. Perkenalkan, tidak lupa terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah di bawah naungan LP Ma'arif NU Jawa Tengah. Perkenalkan, saya sendiri Wakil Dekan 2 Fakultas Teknologi Industri Unisula, Suryani Alifah. Sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya mohon izin untuk share screen terkait dengan informasi yang akan kami share. Mudah-mudahan sudah terlihat, J. Apakah sudah terlihat sharingnya? Sudah, J. Terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan kami
Ibu Dr. Endang Wahyu terkait dengan Unisula yang memang sudah usianya sudah cukup matang dalam penyelenggaraan pendidikan 60 tahun. Kemudian juga dibuktikan dengan akreditasi unggul serta akreditasi internasional. Saya tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan. Kemudian juga terkait dengan kenapa kita bekerja sama dengan LP Ma'arif NU yang memang sangat sesuai dengan visi misi kami di Unisula, begitu ya, yang merupakan saudara seperjuangan, begitu ya. Selanjutnya untuk izinkan kami untuk memberikan informasi terkait dengan langsung terkait dengan tas teknologi industri. Tas di Universitas Islam Sultan Agung yang juga berdiri cukup lama, 1000 kalau dihitung usianya sudah 33 tahun, sudah cukup matang dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan di sini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan hal tersebut, yaitu yang pertama, kita akan memberikan pengenalan sedikit tentang FTI Unisula, kemudian kita akan menyampaikan beberapa program kemitraan dengan FTI Unisula dengan LP Ma'arif beserta benefit programnya, kemudian ada mekanisme sistem perkuliahan dan skema pembiayaan. Yang pertama, Fakultas Teknologi Industri Unisula itu sendiri tadi sudah kami sampaikan bahwa usia kami sudah 33 tahun sejak berdirinya, jadi kami sudah cukup mapan. Dan di sini Fakultas Teknologi Industri seperti namanya merupakan satu tempat belajar teknologi yang modern ya. Dan di sini kami mempunyai tagline Innovation with Integrity, artinya di sini kami mendidik para siswa maupun sebagai tempat pusat inovasi yang tidak hanya berinovasi tetapi dikembangkan dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Gitu ya. Untuk Fakultas Teknologi Industri Unisula juga kami yang sudah 30 tahun ini alhamdulillah sudah memiliki akreditasi yang cukup baik. Kami memiliki 3 program sarjana. Yang pertama adalah program sarjana S1 teknik, program sarjana teknik informatika yang terakreditasi baik sekali, dan Bu Suryani, tampaknya terpental ya Bapak Ibu. Ya, Bu Suryani sudah masuk lagi ya. Alhamdulillah. Halo Ibu, Bu Suryani, Bapak Ibu mendengar suara saya? Mendengar. Oh, Nggih. Ini sepertinya sampun. nggih, Mohon maaf, sampun. Bu. Nggih. Nggih, mohon maaf. Oke, siap. Tiba-tiba terpental. Nggih, nggih. Monggo lanjut Bu Suryani. Jadi kami ini 4 prodi tetapi memiliki satu tujuan, yaitu mencetak lulusan yang unggul di bidang teknologi dan berintegritas. Ngaten nggih.
Kemudian di Fakultas Teknologi Industri tersebut ini kami memiliki 4 pilihan kelas. Yang pertama adalah kelas reguler. Jadi kelas reguler ini khusus untuk fresh graduate dari SMA, SMK, atau MA yang ingin fokus kuliah dengan jadwal reguler secara offline di kampus Unisula, begitu ya, yang tersedia dengan sarana prasarana yang cukup. Kemudian yang kedua adalah program kelas khusus kerjasama atau mitra. Di sini merupakan program yang dikhususkan untuk kolaborasi dengan industri atau lembaga, di mana di program kelas mitra ini kami dapat membekali mahasiswa dengan kompetensi yang aplikatif dan etika profesional dengan jadwal pembelajaran yang fleksibel dan biaya yang bisa disesuaikan dengan kesepakatan dari kerjasama tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kelas RPL. Kelas RPL ini kelas RPL reguler maksudnya di sini, karena di kelas kerjasama khusus atau mitra ini bisa dalam bentuk kelas reguler maupun kelas reguler yang kuliah selama 3,5 tahun ataupun kelas model RPL. Tetapi di sini untuk kelas RPL yang reguler, di sini kami memiliki program juga di mana memberikan pengakuan atas pengalaman kerja terhadap pendidikan sebelumnya ataupun pekerjaan sebelumnya dengan pembelajaran yang fleksibel. Kemudian yang ketiga adalah kami juga memiliki kelas khusus internasional yang dirancang dengan standar global, dengan kurikulum global internasional untuk membentuk lulusan yang berwawasan internasional. Untuk kelas khusus internasional ini, kami menerima mahasiswa dari luar negeri yang saat ini sudah ada beberapa mahasiswa, misalnya dari Libya dan sebagainya, dan juga bisa juga dari dalam negeri, tetapi yang ingin berstandar internasional. Kemudian untuk kelas reguler, kita memiliki beberapa keunggulan yang menjadi alasan kenapa harus memilih FTI Unisula. Kenapa tepat untuk memilih FTI Unisula? Yang pertama, lulus siap kerja dan bersertifikasi kompetensi, kemudian kampus berbudaya Islami, kemudian lulus 3,5 tahun khusus untuk S1 reguler, dan dapat lulus tanpa skripsi atau tugas akhir dengan persyaratan tertentu, misalnya publikasi jurnal yang minimal Sinta 3, gitu ya. Kemudian tersedia beasiswa, khususnya di sini beasiswa Hafiz dan beasiswa KIP ya dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah khusus kelas reguler dan kerjasama atau mitra. Di sini bisa diakui dengan rekognisi pembelajaran lampau dengan masa belajar 1,5 atau 2 tahun lulus. Kemudian kuliah dapat full online ataupun blended learning sesuai dengan kesepakatan pada saat kerjasama. Kemudian demikian juga untuk kuliah bisa sambil kerja maupun kerja sambil kuliah, dan jadwal kuliah yang fleksibel. Kemudian untuk yang pertama, program studi kami yang pertama adalah teknik informatika, yang di sini kalau anak-anak siapa yang mau jago bikin aplikasi AI yang sekarang sedang tren dan sangat dibutuhkan. Nah, di sini tempatnya kita belajar gitu ya. Dan kebetulan sesuai dengan keunggulan dari informatika, di mana dosen-dosennya kebetulan memiliki keahlian di bidang artificial intelligence dan data science. Jadi di sini dosen-dosen kami merupakan lulusan dalam dan luar negeri, baik perguruan tinggi negeri terkemuka maupun juga dari Unisula, karena Unisula juga tidak kalah. Dosen-dosen kami juga beberapa dari Unisula, beberapa dari perguruan tinggi negeri, dari UGM, dari ITB, dari Undip, maupun dari luar negeri. Kemudian fasilitas untuk teknik informatika, kami memiliki laboratorium untuk AI, kemudian laboratorium untuk data science, laboratorium untuk software engineering, dan ada
tempat untuk belajar bersama di kampus, co-working space untuk mahasiswa. Kemudian untuk teknik elektro, ini salah satu yang trennya adalah untuk membuat bisa jago untuk membuat robot pintar. Dan di sini kebetulan sesuai dengan keunggulan dari program teknik elektro kami. Yang pertama adalah terkait dengan intelligence robotik, kemudian Internet of Things, renewable energy, dan mobil listrik atau electric vehicle. Dan keunggulan ini disupport oleh laboratorium yang kami miliki, yaitu laboratorium renewable energy, kemudian laboratorium mobil listrik. Jadi kami kebetulan ini seperti di potret ini adalah 2 mobil listrik yang dibuat atau di-create oleh dosen dan mahasiswa kami. Kemudian laboratorium automation dan control seperti PLC dan sebagainya. Kemudian juga ada co-working space. Kemudian untuk teknik industri sebagai engineer untuk produksi ataupun manajer industri, gitu ya, memiliki beberapa keunggulan, program unggulan yaitu Green and Sustainable Industry, kemudian ada sistem produksi dan manufaktur, Information Engineering, dan Smart and Industrial Engineering. Dan fasilitas yang dimiliki ada beberapa laboratorium khusus yang mendukung, misalnya laboratorium desain dan manufaktur, laboratorium decision support system, laboratorium mobil listrik yang terintegrasi dengan teknik elektro, kemudian laboratorium sistem produksi, kemudian juga didukung oleh co-working space untuk mahasiswa belajar berdiskusi bersama, ruang kuliah yang nyaman, dan ruang kegiatan kemahasiswaan. Nah, itu tadi sekilas gambaran tentang Fakultas Teknologi Industri dan program studi yang kami miliki beserta program unggulannya. Kemudian terkait dengan kemitraan antara FTI Unisula dan LP Ma'arif NU, yang pertama kami menawarkan 2 program. Program yang pertama adalah program fast track atau program percepatan untuk menjadi sarjana teknik informatika melalui kelas eksekutif RPL bagi guru-guru teknologi informasi dan komunikasi atau guru-guru TIK. Untuk gambaran dari program kemitraan tersebut, yang pertama bentuk programnya berupa kelas eksekutif, program sarjana S1 Teknik Informatika melalui skema RPL. Kemudian karakteristik programnya ditujukan bagi guru-guru TIK SMK, SMA, MA, LP Ma'arif NU, di mana jadwal kuliah ini fleksibel, jadi bisa disesuaikan dengan jadwal dari para guru tersebut, misalnya selesai mengajar pukul 2, mau langsung kuliah dulu di sekolah agar sudah selesai di rumah, kita bisa sesuaikan. Ataupun misalnya kuliah malam ataupun kuliah hari Sabtu, kita bisa sesuaikan Sabtu atau Minggu. Kemudian menggunakan metode pembelajaran blended learning, ini juga bisa disesuaikan apakah mau full online ataukah mau ada tatap muka atau pertemuan langsung pembelajaran biasanya di wilayah-wilayah tertentu. Jadi nanti berkumpul beberapa SMA misalnya di daerah Kudus, Demak, Pati, itu kan satu wilayah dikumpulkan untuk salah satu pembelajaran biasanya berkaitan dengan metodologi penelitian ataupun tugas akhir gitu ya. Kemudian juga di sini bisa mendapatkan pengakuan atas pengalaman kerja ataupun atas pengalaman pendidikan melalui program RPL tersebut. Kemudian untuk persyaratan umum peserta, yang pertama adalah lulusan MA, SMA, SMK, ataupun D3, ataupun sederajat. Kemudian memiliki pengalaman kerja relevan yang berkaitan minimal 2 tahun, dan memiliki dokumen portofolio atau sertifikat pelatihan. Kalau tidak ada sertifikat pelatihan atau yang lainnya, bisa dengan dokumen portofolio yang disahkan oleh pimpinan LP Ma'arif ataupun pimpinan sekolah begitu. Kemudian untuk terkait dengan program RPL sendiri, ini merupakan salah satu program yang sudah diinisiasi oleh pemerintah. Jadi program ini memang legal ya,
secara resmi dari pemerintah. Jadi merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, ataupun pengalaman kerja untuk dapat melanjutkan pendidikan formal. Nah, untuk pengakuannya sendiri nanti kami ada asesmen oleh tim asesor jadi di sini kita bisa melihat dari proses RPL-nya untuk tahapan pelaksanaannya melalui yang pertama pendaftaran peserta secara kolektif pada LP Ma'arif, tadi sudah disampaikan Bu Endang, kalau mendaftar langsung di universitas nanti akan mendapatkan biaya yang standar di Unisula, jadi tidak ada pengurangan atau diskon khusus begitu ya. Kemudian kalau di pendaftarannya secara kolektif pada LP Ma'arif karena kita ada kerjasama khusus, kerjasama atau kemitraan, maka akan mendapatkan skema biaya khusus. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan dokumen portofolio secara kolektif pada LP Ma'arif. Kemudian penyerahan data pendaftar dan dokumen terkait ke FTI Unisula dan registrasi pada sistem akademik Unisula akan dilakukan oleh admin Unisula. Jadi tidak dilakukan secara langsung oleh calon mahasiswa karena tadi sudah disampaikan alasannya kalau registrasi secara langsung maka harus melalui pembiayaan secara resmi yang sudah terpublikasi di Unisula. Kemudian akan dilakukan asesmen oleh tim asesor untuk mendapatkan pengakuan atas pengalaman kerja atau pendidikan. Jadi di sini tapi jangan khawatir apakah ini susah. Insya Allah karena ini seragam, kemarin kami sudah mendapatkan kurikulum TIK yang sudah yang selama ini diajarkan ke sekolah. Jadi kami lebih mudah untuk melakukan asesmen karena ini cenderung seragam. Jadi kami sudah menyusun, insya Allah akan kami susulkan untuk pengakuannya dan di sini kami bisa melihat bahwa berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh guru TIK pengalaman kerja tersebut, kami bisa menetapkan jumlah SKS yang diakui. Untuk yang lulusan SMA dengan pengalaman kerja tersebut bisa diakui SKS-nya sebanyak 50% dari SKS yang dibutuhkan, yang dipersyaratkan untuk mendapatkan gelar program sarjana, yaitu sekitar 144 SKS, jadi bisa diakui sekitar 72 SKS, sehingga kurang 72 SKS lagi. Sedangkan untuk yang memiliki ijazah D3 atau D3 dan sudah bekerja sebagai guru TIK dan memiliki ijazah D3 bisa diakui sampai dengan 70% dari SKS total. Jadi pembelajarannya akan lebih sedikit. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan perkuliahan dan evaluasi akademik. Kemudian untuk dokumen portofolio yang dipersyaratkan ini bisa bermacam-macam, bisa salah satunya adalah surat pengalaman kerja ataupun dari yang disahkan oleh pimpinan, kemudian juga dapat sertifikat pelatihan atau kursus, hasil proyek atau karya sebagai portofolio, ataupun sertifikat kompetensi maupun dokumen pendukung lainnya. Jadi nanti karena menurut kami karena sudah seragam ya sebagai guru TIK nanti bisa pengalaman kerjanya dengan materi yang sudah diajarkan bisa diberikan pengesahan atau pengakuan dari pimpinan LP Ma'arif dan kepala sekolah terkait. Begitu. Kemudian masa penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan pada semester gasal, jadi pada semester gasal dan semester genap. Kebetulan sekarang ini akan memasuki semester genap 2025-2026, jadi kami bisa menerima mahasiswa untuk kuliah pada semester genap yang dimulai pada semester genap 2025-2026, ataupun bisa nanti masuk pada semester gasal 2026-2027. Jadi setiap semester kami menerima pendaftaran. Jadi ada kelas genap dan kelas ganjil.
Kemudian untuk metode pembelajaran, di sini yang utamanya adalah pembelajaran online, jadi online learning, dan kami juga memiliki dukungan e-learning yang dibuat oleh Unisula yang cukup memadai, yaitu sinau.unisula.acid, dan kalau memang diperlukan, ditambah dengan kuliah tatap muka di wilayah mahasiswa. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya di daerah Kudus dan sekitarnya, Demak, Kudus, Pati bisa dijadikan satu untuk melakukan tatap muka, mungkin 1 atau 2 kali per semester, ataupun di wilayah lain. Kemudian studi kasus ini untuk memperdalam apa yang sudah dipelajari, karena di teknik informatika ini kita memang banyak praktek, begitu ya, banyak praktek. Jadi misalnya untuk membuat pemrograman web, untuk membuat mobile programming atau pemrograman mobile, atau membuat program AI dan sebagainya, itu akan diperdalam dengan studi kasus dan project based learning serta praktikum. Kemudian untuk jadwal perkuliahan ini tadi sudah kami sampaikan juga bahwa jadwalnya fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang memerlukan jadwalnya kuliah misalnya setiap hari setelah pukul 2 dimulai, itu bisa kami sesuaikan. Kemudian lama studi ini dilaksanakan dalam 3 semester. Kebetulan untuk kami juga memiliki program kelas mitra untuk RPL ini, seharusnya itu programnya itu 4 semester dengan biaya paket, begitu ya, paket 4 semester. Nah, untuk yang khusus kemitraan dengan LP Ma'arif ini kami laksanakan dalam 3 semester, karena kami tadi sudah melihat juga bahwa pengakuan atau rekognisinya bisa diakui sampai dengan 50%, dan bahkan kalau memiliki ijazah D3 bisa diakui sampai 70%. Kemudian untuk biaya studi, biaya perkuliahan ini tidak sama dengan biaya yang ada di publikasi di Unisula. Kalau kita melihat di Unisula, UKT setiap semester seharusnya 8 juta, tetapi di sini karena ada support dari LP Ma'arif, maka kami support dari LP Ma'arif dan kesadaran kami bahwa ikut berpartisipasi ya untuk mengentaskan warga Nahdlatul Ulama untuk bisa mendapatkan pendidikan dan ijazah yang memadai, maka di sini kami menentukan bahwa untuk UKT setiap semester ini cukup 5 juta, dan karena pembelajarannya adalah 3 semester, nanti dalam 1,5 tahun hanya 15 juta. Kemudian ada biaya yang dikeluarkan hanya sekali setiap masa studi, misalnya tugas akhir di semester akhir ini ada tambahan 1,5 juta. Kemudian karena juga diwajibkan bagi lulusan S1 untuk publikasi jurnal, di sini kami memfasilitasi dengan jurnal-jurnal di Fakultas Teknologi Industri dengan biaya publikasi 150.000, kemudian ada uang pendaftaran 250.000, kemudian wisuda universitas ini ditentukan oleh universitas, jadi kami tidak bisa mengubah, itu sekitar 1.500.000, dan ada wisuda atau pelepasan di fakultas yaitu 250.000, dan sampai lulus paketnya ini kalau di total adalah 18.650, 18.650.000. Sedangkan untuk program RPL yang tidak ada kemitraan ini di sini total paketnya adalah 4 semester dan UKT setiap semesternya itu 6 juta. Jadi paket totalnya itu 25 berapa sih? 25 juta, 25,5 juta belum ditambah dengan biaya wisuda dan lain-lain. Jadi di sini benefit programnya yang pertama dari biayanya sendiri yang sangat-sangat mendapatkan pengurangan, dan juga fast track dari waktu pembelajaran. Di mana normalnya untuk RPL kami menyelenggarakan 4 semester dan di sini adalah 3 semester.
Demikian untuk penawaran program kerjasama yang pertama, yaitu untuk guru-guru TIK dengan program eksekutif RPL. Kemudian yang kedua adalah program kelas reguler kemitraan untuk sarjana teknik informatika, teknik elektro, dan teknik industri untuk fresh graduate lulusan MA, SMK maupun SMA, khususnya untuk sekolah yang di bawah naungan LP Ma'arif NU. Jadi di sini bentuk programnya adalah kelas reguler kemitraan, tadi khusus untuk sarjana teknik informatika, teknik elektro, dan teknik industri. Kemudian karakteristik programnya ditujukan bagi fresh graduate MA, SMK, SMA, LP Ma'arif. Kemudian jadwal kuliah ini reguler pagi sampai dengan sore. Namun jika misalnya mahasiswa yang mendaftar itu cukup banyak sehingga bisa disatukan dalam satu kelas, dua kelas, kita bisa menyesuaikan untuk jadwal kuliahnya maupun model perkuliahannya, metode perkuliahannya. Nah, menggunakan metode pembelajaran blended learning, jadi sini bisa ada tatap muka ataupun memang online learning jika memang diperlukan. Kemudian persyaratan umum peserta untuk lulusan MA, SMA, SMK sederajat dari LP Ma'arif NU. Dan untuk tahapan pelaksanaan, yang pertama adalah pendaftaran peserta secara kolektif kepada LP Ma'arif NU, karena kalau tidak secara kolektif, artinya tadi akan secara sistemik di sistemnya Unisula itu akan tergenerate tagihan yang terstandar, yaitu tadi UKT 8 juta, kemudian pengumpulan dokumen pendukung secara kolektif kepada LP Ma'arif NU, ini pun bisa fleksibel, kalau belum terkumpul nanti bisa diserahkan juga langsung di Unisula. Kemudian penyerahan daftar pendaftar dan dokumen terkait ke FTI Unisula, kemudian registrasi pada sistem akademik Unisula oleh admin FTI Unisula, karena memang tadi agar mendapatkan perlakuan khusus di sistem, kemudian pelaksanaan perkuliahan dan evaluasi akademik. Kemudian untuk masa penerimaan mahasiswa baru yang fresh graduate ini hanya bisa dilakukan pada semester gasal. Jadi dimulai dari semester gasal ini masih penerimaan mahasiswa baru ya untuk kuliah semester gasal 2026-2027. Ini masih masa penerimaan saat ini sampai dengan bulan September gitu ya. Jadi ini masih masa penerimaan, jadi kami tidak menerima pada semester genap, tidak ada kelas genap, kelas gasal, seperti yang kelas RPL. Kalau kelas RPL kita bisa mengadakan kelas genap dan kelas gasal. Untuk yang mahasiswa reguler ini, reguler kemitraan ini hanya bisa dilakukan sekali setahun. Kemudian untuk metode pembelajaran, ini adalah kuliah kuliah tatap muka, pembelajaran daring, dan sama studi kasus gitu ya. Ya, kemudian jadwal perkuliahan sesuai perkuliahan reguler ataupun memang bisa disesuaikan tadi dengan masa studi 3,5 tahun. Kemudian untuk biaya pendidikan ini karena ada support dari LP Ma'arif, maka kami bisa menentukan biaya yang tidak sama dengan biaya yang terpublish secara resmi di Unisula, di mana yang pertama untuk setiap maaf ini DPI ini tidak setiap semester, tadi hanya sekali pada saat pendaftaran, yaitu 3.750.000, di mana seharusnya adalah 7.500.000 secara resmi. Kemudian UKT setiap semester ini kalau secara resmi adalah 8 juta, di sini adalah 5 juta, dan biaya tugas akhir dan lain-lain ini sekali masa studi. Demikian Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, inilah informasi yang kami sampaikan terkait dengan program-program yang ditawarkan oleh kami dari Fakultas Teknologi Industri Unisula bekerjasama dengan LP Ma'arif. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Dr. Endang Wahyu. Monggo Bu Endang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun Bu Insinyur Suryani, saged di close untuk share-nya. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan program untuk FIK dan FTI. Kita akan masuk di sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu sampai dengan 9 menit ke depan, Mbak Menawi. Kita optimalkan, tetapi apabila nanti ada beberapa begitu, saya mohon izin untuk kita agak sedikit mundur waktu sehingga nanti sholat jamaahnya kita jamaah dalam jamaah yang lebih kecil lagi gitu barangkali. Sebelum masuk ke tanya jawab, apakah ada respon dulu dari Pak Fahrudin? Monggo Bapak, atau mungkin dari sekretaris Pak Fikri, atau mungkin dari bendahara Pak Muzamil? Kalau belum, saya izin untuk Bapak Ibu, monggo untuk yang akan mengajukan pertanyaan kami persilahkan. Sembari Pak Farudin, apabila ada yang ingin disampaikan untuk melengkapi, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu sekalian. Baik, bila belum ada yang bertanya, barangkali dari untuk penguatan ya, penguatan nanti karena ini Pak Dekan FIK sedang ada acara lain. Barangkali untuk penguatan saja, apakah ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Pak Dekan FTI? Monggo kami persilahkan Pak Dekan. Dari Pak Imam, barangkali Pak Imam juga hadir di sini ini sebagai WD1. Pak Komar, monggo Pak Komar Cekap untuk Bu, menguatkan. mungkin cekap sudah komplit tadi Bu Yani menyampaikan. Oh baik, nggih. Pak Imam, monggo Pak WD1 FTI, kami persilahkan untuk menguatkan. Cukup, Bu. Tadi sudah Oh, baik, cukup nggih, lengkap dari baik. Pak Komar barangkali bisa Pak Fikri, ada tambahan dari Pak Fikri barangkali? Oke, terima kasih Bu Monggo. Nggih. Wahyu. Terima kasih banyak tadi informasi dari Fakultas Ilmu Keperawatan dan Fakultas Teknologi Industri sudah disampaikan terkait dengan program kerjasama. Tentunya nanti dari LP Ma'arif secara resmi akan mengeluarkan surat edaran melalui pengurus Ma'arif cabang yang itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu semua di madrasah sekolah masing-masing gitu. Bu Endang, informasi dari Ma'arif mungkin tambahan. Terima kasih banyak, tadi sudah sangat lengkap sekali informasi yang disampaikan oleh panjenengan. Alhamdulillah. Baik, Gus Fikri matur suwun atas penguatannya, dan Bapak Ibu sekalian, program ini tentunya tidak akan menjadi sebuah program yang endingnya indah ya apabila kita semuanya tidak bahu-membahu dan penuh percaya diri untuk melaksanakannya. Kami berharap kalau hari ini kita bisa bertemu secara Zoom di ruang virtual ini, suatu saat kami juga sangat ingin bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, barangkali nanti dibuat titik-titik begitu Gus Fikri, titik-titik di perkaresidenan atau seperti apa sehingga kita bisa bertemu langsung kepada Bapak Ibu ini, dan saya yakin pertemuan virtual itu memang efektif, namun pertemuan yang langsung ini tampaknya akan lebih berkasih sayang. Dari Pak Dekan Iwan, barangkali Pak Dr. Iwan, apakah ada yang ingin tambahkan sebelum kita tutup, Pak Dekan? Pak Dekan sedang di event tampaknya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, Pak Fikri, apakah boleh kami dan kita tutup acara hari ini? Bu. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita adalah tatap muka yang pertama kali melalui virtual, yaitu room Zoom. Untuk tahap berikutnya sebagai gambaran nanti dari LP Ma'arif yang akan lebih
memegang kendali ya untuk ke tahapan-tahapan berikutnya, karena tahap 1 dan 2 masih antara pihak sekolah yaitu madrasah maupun sekolah dengan LP Ma'arif. Kemudian baru tahap 3-nya nanti yang sudah mulai dengan FIK maupun FTI. Apabila Bapak Ibu nanti menghendaki untuk berkomunikasi lanjutan bisa melalui LP Ma'arif, nanti kalau tidak keberatan juga nanti bisa melalui Pak Fikri untuk memberikan nomor hotline masing-masing. Tadi untuk nomor saya sudah saya perlihatkan pada saat di PPT, nanti melalui Gus Fikri bisa disampaikan kepada masing-masing sekolah. Demikian juga untuk nomor Ibu Suryani sebagai penanggung jawab PMB juga di FTI, sehingga nanti kita bisa lebih berkomunikasi intensif. Kemudian Pak Fikri, mohon sampaikan juga kepada Gus Fahrudin maupun juga Bapak Ibu semuanya, apabila nanti menghendaki ada satu Zoom yang dengan kandidat, baik kandidat yang masih umum yang belum terseleksi maupun kandidat yang sudah terseleksi, namun perlu penguatan dari kami berdua. Artinya FTI dan FIK siap untuk hadir bersama dengan para kandidat itu untuk menguatkan janjinya programnya itu seperti apa begitu, dan juga nanti bisa kita panggilkan para lulusan yang kita bisa Zoom secara live Zoom nanti dari negara masing-masing, terutama yang di Jepang. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ini Pak Komar sudah menuliskan nomornya Bu Suryani. Untuk nomor saya nanti melalui nomor yang hotline ya Ustadz. Atau saya tulis sekalian saja di sini. Mohon izin saya ini apa namanya, tuliskan nomor hotline saya karena saya tidak hafal. Izin ya Bapak Ibu, saya menuliskan dulu hotline kami. Oke, di 0811 29 963 336. Ini untuk nomor hotline kami, Bapak Ibu. Ini nanti ada saya dan juga tim, siapapun bisa mengangkat karena ini adalah nomor hotline FIK Unisula. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi hadiah yang indah, hadiah yang istimewa di bulan suci Ramadan ini. Hadiah istimewa untuk anak-anak kita. Sekali lagi kami bisa berikan semangat untuk kita semuanya bahwa Bapak Ibu sekalian, keluarga NU itu harus pinter. Keluarga NU itu harus kaya raya. Agar apa? Agar nantinya generasi NU itu menjadi generasi yang kuat secara ekonomi, yang mampu untuk memimpin umat Islam dan juga mampu memimpin dunia dengan bijak, pinter, dan adil. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dekan FIK Unisula, Bapak Dr. Iwan, Bapak Dekan FTI, Bapak Komarudin PhD, Ibu Suryani Alifah, dan juga Bapak Imam sebagai WD1 dan WD2 FTI. Terima kasih juga kepada Ketua LP Ma'arif berikut jajaran, Pak Fahrudin, Pak Fikri, Pak Muzamil, dan juga Bapak Ibu spesial. Hari ini kita telah menjadi keluarga. Kami juga sudah merencanakan untuk tinggal penandatanganan MOU saja, tapi MOU itu hanya sebuah kertas. Sejatinya adalah ikatan hati di antara kita semuanya. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat melanjutkan puasa di bulan yang penuh berkah ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin foto dulu sebentar nggih, untuk foto kita semuanya. Pak Dekan ini sudah